Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Hari Pak. ini saya Suhendro Priyono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ketapang, akan melakukan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk akademik. Jadi hari ini yang berperan sebagai observer saya sendiri Suhendro Priyono dan coach Ibu Nur Hasanah dan coachnya Pak Bambang Aprianto. Baik, langsung saja video ini akan kita mulai. Percakapan ini akan kita mulai. Baik, Assalamualaikum Bu Nur. Gimana kabarnya Bu Nur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hendro. Baik Bu, Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan observasi praktek coaching Bu. Nanti Bu Nur bersama siapa Bu nanti prakteknya Bu? Nanti saya akan praktek bersama Pak Bambang, Pak. Baik Bu, praktek nanti Ibu bersama Pak Bambang. Terus sebelum melakukan observasi, saya izin dulu nih Bu, kira-kira Bu Nur bersedia tidak Bu saya observasi? Saya bersedia, Pak. Baik. Oh ya Bu Nur, Ibu Nur ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Kompetensi pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Ibu Nur ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya bagian mana yang Bu Nur inginkan untuk saya amati Bu? Semua bagian, Pak. Nanti saya akan menggunakan alur tujuan Tirta, Pak. Baik, coba jelaskan singkat Bu tentang apa itu Tirta Bu? Alur Tirta itu singkatan ya, Pak ya. Tirta itu merupakan proses coaching yang memiliki struktur atau alur tujuan. Alurnya adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Baik, berarti Tirta itu singkatan Bu ya, alur tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu ya. Baik, bagaimana penilaian Ibu Nur terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini Bu? Yang dikembangkan itu adalah praktik coach, Pak, dan coaching. Ini harus tetap berjalan dengan baik dan dikembangkan di sekolah juga baik, sesama rekan guru, bisa sama siswa dengan yang lain-lainnya, Pak. Baik, Ibu berharap ini dikembangkan dengan di sekolah, baik rekan guru maupun warga sekolah lah Bu ya. Baik, Iya, Pak. harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini apa Bu? Harapan saya tuh Pak, nanti Pak Bambang nanti bisa Ya. mendapatkan solusi dari hasil obrolan kami yang bertujuan, Pak. Baik, berarti Ibu berharap nanti Koci atau Pak Bambang dapat mendapatkan solusi dari obrolan yang bertujuan pada hari ini Bu ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Baik Bu Nur, silahkan untuk melakukan praktek coachingnya dengan Pak Bambang Aprianto. Izinkan saya untuk menjadi observernya Bu. Silahkan Pak Bambang dan Bu Nur Hasanah. Baik Pak Bambang. Iya Bu Nur. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Tadi kemarin saya dengar Pak Bambang mau bercerita ya Pak dengan saya. Kira-kira apa itu Pak ya? Iya, iya Bu, ada yang mau saya ceritakan. Jadi bolehkah saya meminta waktunya Bu?
saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas ini, Bu. Oh, sangat boleh sekali Pak. Ayo Pak, boleh bercerita. Nanti saya akan mendengarkan dengan sangat baik Pak. Ya, jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias. Mohon maaf, suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas kok Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi karena murid-murid ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, kemudian jumlah murid-murid saya kan yang mengerjakan tugas itu kurang lebih 50% lah setiap kelasnya, Bu. Itu, Oh, Bu, begitu ya Pak kelas ya. ya. Oh ya Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi lah atas permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar itu, Bu. Oh, berarti Bapak ingin pembelajaran Bapak ke depannya tuh siswa-siswa lebih antusias, lebih semangat begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Menurut Pak Bambang, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam pembelajaran ya Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu, yang pertama, mengenai pembelajaran. Pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan kayaknya, Bu. Terlalu monoton, terus saya kurang melakukan, saya sering berdominan untuk berbicara pada mereka, kemudian saya bercerita di depan murid-murid saya juga dominan. Kemudian, yang kedua, saya tidak memberikan kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat, Bu. Ya mungkin karena waktunya terlalu mepet, kemudian mengejar materi, nah sehingga siswa kurang aktif untuk berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Ya, Saya sependapat nih dengan Bapak nih. Lalu kalau menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan biar pembelajaran itu lebih mengasihkan lagi, tidak membosankan bagi anak-anak tuh Pak? Kira-kira apa ya Pak ya? ya yang menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu ya. Kemudian tidak monoton, tidak hanya guru saja, dan tidak membosankan bagi mereka. Jadi mereka juga bisa berpartisipasi seperti itu. Artinya diberi kebijakan Oh, seperti begitu ya Pak ya. Baik. Jadi Bapak inginkan siswa-siswa itu lebih aktif, Bapak mencoba itu. membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi lah ya Pak, ya, lebih menarik seperti itu ya Pak ya. Lalu, Iya, iya, iya. baik Pak, eh, lalu menurut Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid nih Pak, apakah penyebabnya Ya. apakah tugas yang Bapak berikan ini yang menyebabkan anak-anak tuh jadi kurang antusias untuk mengumpulkan tugas ya Pak ya? Ya. Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak kali, Bu ya. Dan berisikan banyak pertanyaan. Kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Ya mungkin sumbernya hanya di buku. Mungkin buku yang mereka pegang itu hanya sedikit bahasanya mungkin gitu ya. Oh iya ya Pak ya. Kalau boleh tahu untuk sumber belajarnya Bapak menggunakan apa aja Pak di kelas nih untuk selama ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, terkadang dibagikan, terkadang mereka juga ke perpustakaan. Itu, Bu. Berarti kalau untuk sumber belajarnya Bapak baru menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan ya Pak ya. Belum Iya. mencoba untuk mencari sumber belajar yang lain ya Pak ya. Sebenarnya
saya berpikir banyak ya Bu ya. Iya. Mungkin saja ada apa ya? Misalnya video gitu Bu ya, video seperti YouTube, kemudian ada artikel di blog, di tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet atau media sosial, atau bisa juga kita gunakan aplikasi yang lagi tren seperti TikTok, IG, Reels dan sebagainya. Cuman masalahnya itu tadi Bu, belum Tersampaikan. iya belum tersampaikan. Berarti Bapak sebenarnya udah udah punya apa ya Pak? Punya ide lah ya untuk Ide, mencari sumber belajar yang lain. Sudah ya. bagus nih Pak, berarti Bapak udah terpikirkan untuk kedepannya menggunakan sumber belajar yang beragam untuk kedepannya ya Pak ya dalam pembelajaran. Iya Bu. Eh, jadi untuk kedepannya ya Pak ya, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi saat ini? Baik Bu, menurut saya yang pertama yang akan saya coba adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan memanfaatkan media sosial tadi Bu ya, seperti TikTok, YouTube dan sebagainya gitu kan. Kemudian saya yang kedua akan memberikan tugas terhadap siswa itu kalau bisa tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu juga nanti rencananya akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka masing-masing, karena kan mungkin ada yang minatnya membaca, ada yang minatnya menonton, mungkin seperti itu. Jadi apa ya, saya istilahkan melakukan pembelajaran yang diferensiasi lah, seperti itu kalau zaman sekarang Bu ya, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang dengan cara mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau bahkan laporan-laporan digital seperti itu Bu. Mungkin Bagus sekali nih. ya. Ya. Bagus sekali nih Pak rencana ke depannya nih, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Jadi pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan lagi. Iya. Menurut Bapak komitmen apa yang akan Bapak rencanakan untuk pembelajaran ke depannya nih Pak? Saya berkomitmen untuk membuat laporan rencana pembelajaran saya yang mengasihkan menggunakan banyak sumber lah Bu ya. Sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan proses merdeka belajar ya seperti saat ini ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu merasa senang dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi materi yang saya usulkan. Kemudian tidak ada paksaan dari mereka terhadap mereka gitu ya. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada mereka. Yang jelas mereka tetap belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu yang saya rencanakan. Dan akan saya komitmen. Ya, bagus sekali nih Pak komitmennya. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak komitmenkan dapat berjalan dengan lancar. Saya sangat mendukung sekali apa yang sudah Bapak rencanakan dan semoga apa yang direncanakannya akan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Ya, amin Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya untuk untuk memberikan saya sharing gitu Ibu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Amin. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Pak pembelajaran ke depannya. Amin Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa percakapan antara Bu Nur dan Pak Bambang Aprianto. Sangat luar biasa tadi percakapannya. Baik Bu Nur, tadi saya sudah melihat apa yang udah Ibu praktikkan, yaitu praktek coaching bersama Pak Bambang. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana Bu Nur menilai sendiri tentang performa Ibu dalam kompetensi tadi Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, saya sudah bagus
sudah alhamdulillah bagus untuk melaksanakan coachingnya. Namun tetapi pasti masih ada kekurangannya, Pak. Tetapi saya sudah Pak Bambang sudah semangat untuk menyampaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya, Pak. Baik Bu, Ibu menilai Ibu sudah bagus, terus tapi ada tetap kekurangannya, Ya, dan Pak. Pak Bambang juga menyampaikan dengan rasa penuh semangat tadi. Semangat, Pak, Baik, ya. apa yang membuat Bu Nur menilai demikian, Bu? Tadi saya melihat apa yang saya gunakan dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah dijawab juga atau apa yang saya sampaikan tuh ditanggapi dengan baik oleh Pak Bambang, Pak, seperti itu. Baik, berarti Ibu tadi saya juga melihat Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dan semuanya sudah terjawab oleh Pak Bambang sendiri selaku koci tanpa Ibu menekankan lebih dalam. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, silakan. Baik Ibu, Bu Nur, tadi apa yang Ibu lakukan praktek coaching sangat luar biasa, saya mengapresiasi. Terus saya mengamati tadi pada saat melakukan observasi antara Bu Nur dengan Pak Bambang itu sudah melakukan praktek coaching dan itu saya nilai sudah bagus Bu. Dan itu juga sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Bu Nur. Nah, bagaimana menurut Bu Nur mendengar pendapat ini Bu Nur? Alhamdulillah sangat senang ya Pak ya, saya sudah bisa melakukan proses coaching dengan lumayan baik. Saya lebih semangat lagi nih Pak, ke depannya akan mengembangkan proses coaching yang lebih baik lagi sehingga coach saya bisa menemukan atau mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya Pak, seperti itu. Oh baik Ibu. Namun demikian Bu Nur, saya juga tadi melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat identifikasi masalah Bu Nur, sebenarnya Bu Nur masih bisa gali lebih dalam. Terus dan saya mengamati Bu Nur sebenarnya itu sudah semua melakukan. Cuma tadi mungkin Ibu bisa menggali lebih dalam tentang identifikasi masalahnya Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini Bu? Menurut saya Pak ya, saya akan benar sekali apa yang Bapak sampaikan. Saya masih kurang dalam lah untuk mencari lebih dalam untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Saya kedepannya akan memperbaiki lagi Pak, supaya apa yang menjadi tujuan coaching itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas masukan-masukan yang sudah Pak Hendro berikan untuk saya ke depannya sebagai coach. Saya akan memperbaiki lebih dalam lagi untuk pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah dari coach saya. Kemudian dalam percakapan juga saya akan menggunakan alur tirta pastinya untuk sebagai pedoman untuk menemukan masalah dan si coachnya dapat menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini juga akan saya lebih kembangkan lagi Pak, sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach itu lebih terbuka lagi pemikirannya untuk menemukan solusi dari masalahnya. Untuk selanjutnya saya akan mempelajari dan mengembangkan apa saja yang solusi dari coach yang sudah disampaikan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Nur atas tanggapannya luar biasa. Jadi Ibu dari kompetensi pertanyaan berbobot, Ibu sudah menemukan suatu kelemahan dalam proses pembelajaran yang dapat dikembangkan agar dapat coach mendapatkan solusi sendiri dari hasil obrolan tersebut. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang Bu Nur untuk meningkatkan lagi performa di area ini Bu Nur?
Kedepannya saya akan selalu membantu teman saya atau teman rekan sejawat, tidak hanya teman, mungkin sama siswa juga ya Pak ya, yang membutuhkan proses coaching ini. Saya juga akan menerapkan metode ini baik kepada teman, siswa saya, dan seorang orang yang membutuhkan proses coaching lah Pak, seperti itu, biar skill saya lebih terasah lagi. Baik, intinya ke seluruh warga Semua, sekolah, Bu, ya? ya. Baik, terima kasih, Bu. Terus, kapan kira-kira Ibu lakukan, Bu? Eh, Mungkin ini kan udah mau ulangan ya Pak ya, mungkin di awal Ya. semester akan saya lakukan sebagai pas juga momennya Pak kan sebagai evaluasi untuk kita memulai pembelajaran yang lebih baru lagi Pak, lebih baik Eh, seperti itu. Baik, sangat luar biasa, Bu Nur. Ibu akan melakukan ini di tahun ajaran yang baru nanti, Ya, semester yang baru. Jadi begini, Bu Nur. Hasil pengamatan ini dicatat ke dalam form supervisi akademik di sekolah. Bagaimana menurut Ibu? sangat bagus sekali Pak menurut saya karena kegiatan ini bisa menjadi arsip untuk keperluan sekolah dan salah satunya itu untuk akreditasi nih Pak. Oh iya, betul Bu. Jadi kegiatan kita ini sangat berguna dan mungkin ini akan saya simpan sebagai bahan untuk nanti di sekolah Ibu untuk supervisi atau akreditasi di sekolah. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan program ini, Bu? Semua warga sekolah Pak, semua warga sekolah saya sangat mendukung untuk kegiatan ini. Baik, Ibu. Jadi semua warga sekolah sangat mendukung dengan kegiatan praktik coaching ini. Nah, sebagai penutup, alhamdulillah saya nilai kegiatan ini sangat baik, Ibu, untuk kita kembangkan ke depan, baik Bu Nur atau Pak Bambang. Jadi kegiatan ini menurut saya sangat baik. Kita lakukan, kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. Nah, apa yang Bu Nur dapat dari proses diskusi kita pada hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sangat merasa semangat ya Pak ya, ada tumbuh dalam diri saya untuk, lebih baik menjadi coaching. Saya merasa senang juga, dalam proses praktik ini saya bisa menambah pengalaman saya menjadi coach Pak. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi supervisi saya pada saat proses coaching ini Pak. Baik, terima kasih Ibu dan Pak Bambang. Saya juga mengucapkan terima kasih telah bersedia saya mengobserver Bu Nur beserta Pak Bambang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.